Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal MIPA. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang perempuan umur 30 tahun, postpartum 2 minggu, di BPS, dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan keadaan umumnya baik, TTV-nya normal, perdarahan perpaginan pun normal. Bagaimana involusi ibu tersebut? Involusi uteri, kalau plasenta lahir itu setinggi pusat, ya. Kemudian kalau 7 hari itu pertengahan antara pusat dan simfisis. Kalau 14 hari itu adalah sudah tidak teraba. Dan 6 minggu itu uterus kembali ke normal. Jadi kalau 2 minggu postpartum berarti dia sudah tidak teraba. Seorang perempuan 25 tahun, G1P00, hamil 28 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dan sudah mendapatkan imunisasi TT 2 kali dengan selang waktu 4 minggu. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, TFU 2 jari di atas pusat, punggung kanan, presentasi kepala. Berapa lama waktu perlindungan pemberian imunisasi pada kasus tersebut? Perlindungan pemberian imunisasi TT yaitu selama 3 tahun. Seorang perempuan 28 tahun, G2P1A0, hamil 37 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sakit pada anus. Hasil anamnesis tidak BAB selama 4 hari dan saat BAB sangat keras dan anus pun berdarah. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya normal, hemoroid positif, HB 12,9. Apa faktor penyebab yang paling tepat? Faktor penyebabnya adalah dia tidak BAB selama 4 hari, berarti dia mengalami konstipasi. Nah, hemoroid ini seringkali didahului dengan kejadian konstipasi dulu. Oleh karena itu, konstipasi berpotensi menyebabkan hemoroid. Jadi, ibu hamil mengalami konstipasi selama 4 hari menyebabkan hemoroid, ya. Kalau yang pembesaran uterus, secara umum pembesaran uterus itu mengakibatkan tekanan pada pena rektum secara spesifik. Namun tidak semua ibu hamil mengalami hemoroid. Kemudian kalau yang C, tekanan pada pena bagian dalam disebabkan oleh adanya pengaruh progesteron dan tekanan uterus sehingga pena mengalami tekanan yang lebih dari biasanya. Kalau yang pengaruh progesteron itu pada masa kehamilan menyebabkan relaksasi dinding vena dan usus besar. Hal ini dapat berdampak terhadap kejadian konstipasi selama hamil, tapi tidak menyebabkan hemoroid juga. Terus, kalau penekanan pembuluh darah eksternal itu disebabkan oleh adanya pengaruh progesteron dan tekanan uterus, sehingga vena rektum mengalami tekanan yang lebih dari biasanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang konstipasi. Seorang perempuan P2A0 postpartum 4 hari yang lalu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan demam sudah 2 hari, menggigil, tercium bau tidak sedap dari area kewanitaan dan nyeri pada luka jalan lahir. Hasil pemeriksaan didapatkan tensinya 100/60, nadi 78, respirasi 24 kali per menit, dan suhunya 39,2. Ia mengalami bengkak dan kemerahan pada luka perineum, lohea berbau, dan terdapat pengeluaran nanah di luka jalan lahir. Apa diagnosa berdasarkan kasus di atas? Ini adalah infeksi postpartum. Ya, infeksi postpartum ini adalah infeksi yang terjadi pada ibu nifas setelah 24 jam postpartum dan sampai 10 hari pasca salin, ya. Dengan gejala ibu demam lebih dari 1 hari, nyeri tekan, panas,
bengkak, terus pengeluaran darah atau nanah di sekitar tempat jahitan, ya. Kemudian infeksi postpartum dapat diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu tindakan pencegahan infeksi yang kurang baik, ya. Ini jawabannya adalah ini diagnosanya infeksi postpartum. Seorang perempuan 25 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke posyandu dengan keluhan sakit pada anus. Saat BAB sangat keras dan teraba benjolan pada anus. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya normal. Apa edukasi yang paling tepat? Yang paling tepat adalah lakukan latihan Kegel, ya. Latihan Kegel ini sangat dianjurkan bagi ibu hamil yang mengalami hemoroid untuk meningkatkan sirkulasi darah. Seorang perempuan 21 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sakit kepala. Hasil anamnesis, ibu sulit tidur, mengalami preeklamsi pada kehamilan sebelumnya. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Tensi 160/100, nadi 82 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pernapasannya 24 kali per menit, TFU 30 cm. Presentasi kepala, DJJ-nya 142 kali per menit dan teratur. Ekstremitasnya udim. Apakah faktor predisposisi yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini jawabannya adalah riwayat preeklamsi, ya. Nih. Ibu mengalami preeklamsi pada kehamilan sebelumnya dan tensinya juga sekarang adalah 160/100, ya. Yang menjadi faktor predisposisi kejadian preeklamsi adalah kehamilan pertama atau primigravida. Nah, pada kasus kedua pun seperti itu. Seorang perempuan 35 tahun, G3P20, hamil 28 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan sesak napas. Hasil anamnesis, ibu mengalami nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan, tensinya 110/70, nadi 80 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Pernapasan 20 kali per menit. Perut tampak tegang dan mengkilat, janin sukar dipalpasi. TFU 32, DJJ sulit didengar. Apakah tindakan yang diberikan pada kasus tersebut? Nah, ini ditanyakannya adalah tindakan yang diberikan. Tindakan yang diberikannya adalah berikan oksigen dan melakukan rujukan. Karena apa? Karena DJJ-nya sulit didengar dan janin sukar ukur dipalpasi. Ya, ibunya juga mengeluh sesak. Nomor 8. Seorang perempuan 24 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dari kemaluan. Hasil anamnesis, mual muntah, hasil pemeriksaan keadaan umumnya lemah, tensinya 90/60, nadi 88 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, pernapasan 28 kali per menit. Tinggi fundus uterinya pertengahan simfisis dan pusat. PPV tampak kecoklatan disertai gelembung, HB-nya 7. Apa tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah transfusi darah. Di sini adalah HB-nya 7, ya, jadi kita lakukan transfusi. Seorang perempuan umur 25 tahun postpartum, anak pertama hari ke-6, datang ke bidan praktek mandiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, keadaan umumnya baik, ASI-nya cukup, involusi uterus tengah simfisis pusat. Apakah pengeluaran perpaginam pada ibu tersebut seharusnya? Nah, ini adalah hari ke-6. Jadi hari ke-6 itu adalah lohea sanguinulenta. Seorang perempuan berusia 39 tahun dengan P4A1, postpartum 3 minggu, mengeluh demam tinggi hingga menggigil, nyeri pada bagian perut bawah, dan merasa kembung. Berdasarkan hasil pemeriksaan, didapatkan tensinya 110/80, nadinya 100 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit, suhunya 39 derajat Celcius. Di PD, kapum Douglas-nya menonjol, dan fungsi kapum Douglas ini berisi pus. Diagnosanya apa? Diagnosanya adalah abses pelvis, ya.
Abses pelvis ini merupakan penyakit radang panggul atau infeksi saluran reproduksi bagian atas. Abses pelvis ini dapat mempengaruhi lapisan endometrium, saluran tuba, indung telur, otot rahim, parametrium, dan juga rongga panggul. Seorang perempuan berusia 23 tahun melahirkan 1 hari yang lalu di bidan praktek mandiri. Saat ini pasien tampak masih membutuhkan bantuan bidan dalam merawat bayinya. Ketika para tetangga menengoknya, pasien sangat antusias bercerita tentang proses persalinannya. Periode adaptasi psikologi yang dialami pasien tersebut adalah taking in, ya. Periode taking in adalah sekitar 1 sampai 2 hari pasca salin. Nah, hal yang dilakukan pasien tersebut merupakan sesuatu yang biasa dialami oleh para ibu baru. Ibu baru juga terkadang sangat mengkhawatirkan bentuk tubuhnya. Pada kondisi ini, pasien dianjurkan tidur tanpa adanya gangguan, sehingga tidak terjadi gangguan kesehatan akibat kurang istirahat. Selain itu, untuk mempercepat pemulihan luka pasca persalinan, pasien juga memerlukan peningkatan nutrisi. Seorang perempuan berusia 21 tahun melahirkan 7 hari yang lalu secara spontan di bidan praktek mandiri. Pada saat bidan melakukan kunjungan ke rumah pasien, pasien mengeluh perutnya mules, bayi sudah menyusu, ASI-nya sudah keluar. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan fisik. Berdasarkan keterangan tersebut, normalnya tinggi fundus uteri pasien tersebut adalah ini 7 hari ya. 7 hari itu tingginya adalah pertengahan, pusat, dan simfisis. Seorang perempuan usia 31 tahun datang ke klinik untuk berkonsultasi mengenai metode kontrasepsi kalender. Ia mengatakan bahwa ia selesai head tanggal 12 Maret 2023 dan berlangsung 6 hari. Mulai tanggal berapakah ibu berpantang untuk melakukan hubungan seksual? Nah, di hari pertama headnya tanggal 12 ya, dikurangi 6 hari jadi tanggal 6. Ini hari pertama. Kemudian masa suburnya dimulai dari hari ke-12 sampai dengan hari ke-16. Jadi masa suburnya itu di sini ya, hari ke-12. Hari ke-12 berarti ini hari ke-17. 17 ya. Ini masa suburnya jadi itu hari ke-17 sampai hari ke-21 ini ya. Berarti ini kan dari 12, 13, 14, 15, 16, 17 hari ke-6-nya ya. Jadi hari ke-17 ya. Sampai dengan 16. Jadi sampai tanggal 21. Nah, ini adalah masa suburnya. Jadi ini mulai ibu berpantang melakukan hubungan seksual. Jadi pantangan melakukan hubungan seksual di masa subur ya. Jadi hari ke-17 sampai hari ke-21. Jawabannya adalah yang D ya. Seorang perempuan 25 tahun G1 P0 A0 hamil 12 minggu datang ke TPMB dengan keluhan mual muntah di pagi hari. Hasil anamnesis, nafsu makan berkurang, terdapat adat pantangan makanan. Hasil pemeriksaan, tensinya 110/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,7 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, lilanya 22. Apa upaya tindakan yang dilakukan bidan sesuai kasus tersebut? Nah, di sini karena lilanya 22, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Yearly diagnosis.
Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri mengatakan telah melahirkan bayi 7 hari yang lalu. Pasien mengeluh ASI yang keluar itu hanya sedikit. Pasien dilarang makan ikan, telur, dan ayam oleh mertuanya. Selain itu, pasien takut anaknya terkena flu sehingga ia membatasi minumnya. Kebutuhan cairan pasien yang tepat itu perharinya berapa? Jawabannya adalah yang D ya, 3-4 liter per hari. Ibu menyusui itu sedikitnya minum 3-4 liter per hari. Anjurkan ibu minum setiap kali selesai menyusui. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama itu minimal 4 gelas. Kebutuhan air minum pada ibu menyusui pada 6 bulan pertama minimal adalah 14 gelas. Ya. Itu setara 3-4 liter ya per harinya. Pada 6 bulan kedua ya, 6 bulan kedua itu minimal ini juga minimal ya. Minimal itu 12 gelas setara dengan 3 liter. Sumber zat pengatur dan pelindung bisa diperoleh dari semua jenis sayuran dan buah-buahan segar ya. Jadi jangan banyak pantangan makanan ya. Justru yang dibutuhkan itu protein. Nomor 16. Seorang perempuan berusia 25 tahun melahirkan anak pertamanya 5 hari yang lalu di rumah bersalin. Pasien mengeluh perutnya mules dan masih mengalami perdarahan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal dan PVV merah kecoklatan. Jenis lohea yang sesuai dengan kasus tersebut adalah, ini 5 hari adalah sanguinolenta. Lohea sanguinolenta terjadi pada hari ke-4 sampai ke-7 pasca salin. Ya. Seorang perempuan 32 tahun sedang persalinan kala 4 di bidan praktek mandiri mengatakan bahwa suaminya meninggal 3 bulan yang lalu karena kecelakaan dan takut tidak mampu merawat bayinya karena single parent, sehingga berencana memberikan anaknya kepada orang lain. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya normal, TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi uterusnya keras, kandung kemihnya kosong. Apa rencana asuhan yang paling tepat? Nah, pada kasus ini bahwa ibu keluhannya takut tidak mampu merawat bayinya ya karena single parent. Oleh karena itu kita perlu berikan support system di mana support system ini merupakan dukungan orang-orang terdekat termasuk keluarga, teman dan lain-lain. Dengan adanya dukungan tersebut maka dapat membuat ibu menjadi lebih kuat, yakin dan semangat untuk dapat merawat dan membesarkan bayinya sehingga option yang B itu lebih tepat, memberikan support system. Seorang perempuan 27 tahun melahirkan bayi secara spontan. Bayi menangis kuat dan tonus otot baik. Bayi kemudian dikeringkan. Apa tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Bayi lahir. Lakukan penilaian sepintas. Bayi bernapas atau menangis, bagaimana tonus ototnya, apakah baik? Kemudian pastikan hamil tunggal. Periksa berarti memeriksa adanya janin kedua. Seorang perempuan umur 30 tahun 2 jam postpartum P4A0 diantar oleh keluarga ke rumah sakit akibat pengeluaran darah yang banyak setelah melahirkan yang ditolong oleh dukun. Ibu mengeluh lemas, mengantuk, keringat dingin, disertai menggigil. Dari hasil pemeriksaan, keadaan umumnya lemah, kesadarannya kompos mentis, tensinya 80/60, suhunya 35,5, nadi 62, pernapasan 30, ya. Kontraksi uterusnya lemah, perdarahan lebih dari 600 ml. Apakah diagnosa pada kasus tersebut itu perdarahan postpartum yang diakibatkan oleh atonia uteri karena di sini kontraksi uterusnya lemah dan mengalami perdarahan lebihnya
Nah, keadaan di atas menandakan ibu perdarahan postpartum primer, ya 2 jam postpartum. Di mana perdarahan itu terjadi dalam 24 jam setelah bayi lahir. Pengeluaran darahnya lebih dari 500. Kita ketahui bahwa penyebab dari perdarahan postpartum yaitu atonia uteri, robekan jalan lahir, dan plasenta yang tertinggal ya. Ini di sini kontraksi uterusnya lembek. Jadi ini merupakan tanda dari atonia uteri. Atonia uteri adalah ketidakmampuan uterus khususnya miometrium untuk berkontraksi setelah plasenta lahir. Seorang perempuan berusia 27 tahun melahirkan 4 jam yang lalu pasien saat telah menyusui bayinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum pasien baik, tanda-tanda vitalnya normal, bekas jahitan perineum terasa nyeri sedikit, adanya kontraksi yang sangat keras. Tujuan asuhan kebidanan pada kasus tersebut adalah yaitu asuhan kita itu untuk menjaga bayi tetap hangat dengan cara mencegah hipotermi. Ya, tujuan asuhan kebidanan itu menjaga bayi sehat, mencegah hipotermi. Itu berarti bidan itu harus melakukan KIE tentang pemberian ASI awal. Seorang perempuan umur 27 tahun P2A0 NIPAS hari pertama melahirkan 9 jam di PMB dengan keluhan ingin buang air besar, tapi takut dengan luka jahitannya. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya bayi, kesadaran kompos mentis, tensinya 120/80, nadinya 80, respirasinya 24 dan suhunya 37 derajat Celcius. Kandung kominya penuh, TFU setinggi sepusat. Komplikasi apa yang dapat terjadi akibat kasus tersebut? Jadi, menahan kencing ya, kandung kemihnya penuh karena takut akan luka jahitannya tersebut. Jadi, itu akan menghambat kontraksi uterus. Anatomi uterus itu terletak di belakang vesika urinaria dan di depan anus. Pada kasus tersebut, kandung kencingnya teraba penuh dan klien belum BAB. Tekanan pada kandung kencing dan anus akan mengganggu kontraksi rahim yang mengakibatkan terhambatnya involusi uterus. Seorang perempuan umur 30 tahun NIPAS hari keempat datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan demam. Hasil anamnesis, ibu merasa mules pada bagian perut bawah. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya sedang, kesadaran kompos mentis, tensinya 120/80, nadi 84, penapasannya 24 kali per menit dan suhunya 38 derajat Celcius. TFU 1 jari di bawah pusat. Pengeluaran per vaginam berwarna merah segar dan berbau. Nah, lohea apakah yang keluar pada kasus tersebut? Ini hari keempat, tapi pengeluaran vaginamnya merah segar dan berbau. Jadi ini adalah loheasitosis. Loheasitosis adalah pengeluaran lohea yang tidak lancar dan berbau. Hal ini disebabkan tertinggalnya plasenta atau selaput ketuban. Infeksi pada jalan lahir. Loheasitosis adalah tanda dari metritis, yaitu infeksi uterus setelah persalinan yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu. Bila pengobatan lambat, akan menyebabkan abses pelvik, peritonitis, dan shock septik ya. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 NIPAS 7 hari datang ke bidan praktek mandiri mengeluh perdarahan 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis, darah keluar sedikit berwarna coklat. Hasil pemeriksaan, tensinya 100/70, nadi 88, napasnya 20, suhunya 36,2 derajat Celcius. Palpasi pundusnya setengah antara pusat dan simfisis. Tampak gumpalan dengan jumlah sekitar 200 cc. Bidan belum pernah memiliki pengalaman menangani ibu dengan perdarahan postpartum sekunder. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ya, kita lakukan apa? Ya, lakukan rujukan ke rumah sakit. Ya, nah ini tentang loheanya ya. Lohea adalah istilah sekret dari uterus yang keluar melalui vagina selama
postpartum atau masa nipas. Di bawah ini adalah tahapan keluarnya lohea pada masa nipas. Ya, lohea rubra pada hari ke-1 sampai ke-4 masa postpartum. Cairan yang keluar adalah berwarna merah, berisi darah segar, ada jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo, dan mekonium. Yang kedua adalah lohea sanguinolenta. Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan berlendir, berlangsung hari ke-4 sampai ke-7 postpartum. Yang ketiga, lohea serosa. Lohea berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Munculnya pada hari ke-7 sampai 14 postpartum. Yang keempat adalah lohea alba. Itu mengandung leukosit, sel desi-2, sel epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. Lohea ini berlangsung selama 2-6 minggu postpartum. Tanda dan gejala terjadinya perdarahan postpartum sekunder antara lain itu perdarahan yang terjadi terus-menerus setelah seharusnya lohea rubra berhenti. Perdarahan dapat terjadi secara mendadak seperti perdarahan postpartum primer dan diikuti oleh gangguan sistem kardiovaskular sampai shock. Yang ketiga adalah mudah terjadi infeksi sekunder. Seorang perempuan umur 27 tahun P1A0 nipas 14 hari datang ke PMB dibawa keluarganya karena kejang. Hasil anamnesis persalinan oleh dukun. Tidak ada riwayat kejang sebelumnya. Hasil pemeriksaan tensinya 120/70, nadi 80 kali per menit, napasnya 20 kali per menit, dan suhunya 37,8 derajat Celcius. Mulut mencucu, punggung melengkung, dan perut keras, tepu tidak teraba. Diagnosis apa? Yang ini adalah tetanus ya. Tanda-tanda tetanus. Jadi kita harus segera lakukan rujukan ke rumah sakit. Seorang perempuan umur 26 tahun P1A0 datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan nyeri pada kaki sebelah kanan sejak 1 hari ini. Hasil anamnesis melahirkan 3 hari yang lalu di bidan praktek mandiri dengan riwayat partus lama dan nyeri pada luka jahitan sehingga takut jalan. Keadaan umumnya baik, tensinya 110/80, nadinya 92 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius. Pernapasannya 20 kali per menit. Kaki kanan bengkak berwarna merah, nyeri bila ditekan dan digerakkan. Tepunya pertengahan pusat simfisis. Kontraksi uterusnya baik, lohea rubra. Luka jahitan perineum bersih dan kering. Diagnosa yang mungkin sesuai dengan soal adalah dia mengalami tromboflebitis. Nah, di sini kaki bengkak dan berwarna merah, nyeri bila ditekan ya. Tromboflebitis adalah penjalaran infeksi melalui pena sering terjadi dan merupakan penyebab terpenting dari kematian karena infeksi postpartum. Faktor penyebab terjadinya infeksi tromboflebitis itu antara lain pasca bedah, perluasan infeksi endometrium, mempunyai varises pada pena, obesitas, pernah mengalami tromboflebitis sebelumnya, berusia 30 tahun lebih, yang mengalami trauma, adanya malignitas atau karsinoma ya. Nah, di sini merupakan tanda tromboflebitis. Seorang perempuan umur 27 tahun P2A0 nipas hari kelima datang ke PMB dengan keluhan tidak bisa buang air besar dari setelah melahirkan. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, kesadaran kompos mentis, tensinya 120/80, nadinya 80 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Pengeluaran per vagina lendir bercampur darah berwarna merah dan kekuningan. Terdapat luka pada perineum di selaput lendir vagina. Penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut adalah yaitu karena ibunya tidak bisa BAB hari kelima ya berikan obat pencahar saja ya, disebabkan pemberian obat pencahar ya, konstipasi pada ibu nipas disebabkan oleh makanan padat dan kurangnya serat selama persalinan. Di samping itu, rasa takut untuk BAB sehubungan dengan jahitan pada perineum. BAB itu harus dilakukan 3-4 hari setelah persalinan. Bila mana terjadi konstipasi, maka perlu diberikan obat pencahar.
Seorang perempuan umur 28 tahun P1A0 nipas 5 hari datang ke PMB dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis payudara nyeri dan terasa bengkak. Nah, ini sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 100/70, nadinya 100, napasnya 24 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Ibu masih menyusui bayinya. Diagnosanya adalah, jawabannya adalah bendungan ASI. Bendungan ASI itu tanda dan gejala yang muncul pada payudara mengalami pembengkakan, ya, tidak ada infeksi, yaitu infeksi itu tidak ada peningkatan suhu tubuh dan bayinya juga masih menyusu. Jadi disebut bendungan ASI. Seorang perempuan datang ke bidan praktek mandiri, hasil anamnesis usia 27 tahun, P2A0, nipas 5 hari, mengeluh sulit tidur. Ia merasa tidak mampu membesarkan anaknya, membenci kelahiran bayinya dan menolak menyusui bayinya. Hasil anamnesis riwayat persalinan bedah sesar. Diagnosanya adalah baby blues, ya. Baby blues merupakan salah satu bentuk gangguan perasaan akibat penyesuaian terhadap kelahiran bayi yang muncul dari hari pertama sampai ke-14 setelah proses persalinan. Dan gejala itu memuncak pada hari ke-5. Baby blues ditandai dengan reaksi depresi atau sedih, menangis, mudah tersinggung, cemas, perasaan labil, cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur, dan gangguan nafsu makan. Seorang perempuan umur 32 tahun P1A0 nipas 14 hari datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Anamnesis riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, dan nyeri. Ini ya, bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan tensinya 100/70, suhunya 38,8 derajat Celcius, nadinya 92, respirasi 22, payudara keras kemerahan dan nyeri saat dipalpasi. Nah, diagnosa di atas disebut mastitis. Mastitis adalah inflamasi atau infeksi payudara. Diagnosanya itu payudara keras, ya, terus memerah, nyeri, demamnya lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, ini paling sering terjadi di minggu ketiga sampai ke-4 postpartum. Namun dapat terjadi kapan saja selama menyusui. Langkah awal penanganan mastitis adalah dengan kompres terapi yang diberikan dengan pemberian antibiotik. Seorang bayi perempuan lahir spontan 2 jam yang lalu di PMB. Hasil anamnesis bayi sudah disusui ibu. Hasil pemeriksaan BB-nya 3.200 gram, panjangnya 50 cm. Frekuensi jantungnya 145 kali per menit, pernapasannya 48 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Tidak ada kelainan kongenital. Bidan telah melakukan injeksi vitamin K dan pemberian salep mata 1 jam yang lalu. Langkah selanjutnya yang paling tepat dilakukan adalah imunisasi HB0, ya. Pada soal disebutkan BBL 1 jam yang lalu sudah dapat pika dan salep mata. Langkah selanjutnya adalah imunisasi HB0 yang bertujuan untuk mencegah infeksi hati dan sirosis akibat virus hepatitis. Vaksin HB merupakan vaksin virus rekombinan yang telah dinonaktifkan dan bersifat non-infeksius, ya. Seorang laki-laki mengantar istrinya ke rumah sakit. Hasil anamnesis umur istri 20 tahun, P1A0, nipas 7 hari. Istri sering menangis, sulit tidur, dan menolak menyusui bayinya. Hasil anamnesis juga riwayat persalinannya adalah bedah sesar. Ibu menolak diperiksa dan tiba-tiba menangis. Diagnosa apa yang mungkin pada kasus tersebut? Dia mengalami depresi postpartum. Ya. Tanda dan gejala yang mungkin diperlihatkan pada penderita depresi postpartum adalah dia merasa sedih, kecewa, sering menangis, gelisah, dan cemas. Nafsu makan juga menurun, tidak bisa tidur, perasaan bersalah, dan putus harapan. Memperlihatkan penurunan keinginan untuk mengurus bayinya. Ya.
Lanjut, nomor 32. Seorang perempuan umur 22 tahun, P2, 0 NIPAS 14 hari, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, dan nyeri. Bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, tensinya 100/70, suhunya 38,8 derajat Celcius. Nadi 92, pernapasan 22 kali per menit. Payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi. Diagnosis mungkin yang paling tepat adalah ibu mengalami mastitis. Mastitis adalah inflamasi atau infeksi payudara ya. Payudara keras, memerah, dan nyeri. Demam lebih dari 38 derajat Celcius. Itu berarti faktor predisposisi menyusui beberapa minggu setelah melahirkan itu puting susu lecet, menyusui hanya dengan satu posisi, menggunakan bra yang ketat, riwayat mastitis sebelumnya saat menyusui. Nah, seorang bayi perempuan lahir spontan 2 menit yang lalu di puskesmas. Penilaian sepintas cukup bulan, menangis kuat, bernapas tanpa kesulitan, dan bergerak aktif. Bayi sudah dipotong tali pusat. Langkah selanjutnya, nah diketahui Apgarnya baik ya. Penilaian sepintasnya. Tindakan selanjutnya adalah pemotongan tali pusat. Bayi sudah dipotong tali pusat, ditang ya. Di sini soalnya. Bayi sudah dipotong tali pusat. Terjadi setelah pemotongan tali pusat dilakukan adalah IMD ini. Ya, bukan yang ini. Yaitu meletakkan bayi pada dada ibu dalam posisi tengkurap tanpa terhalang oleh kain selama 1 jam minimal, dengan tujuan memudahkan proses menyusui ke depannya dan menjadi momen perkenalan untuk menjaga kerekatan hubungan ibu dan bayi, guna untuk mencegah juga terjadinya baby blues. Seorang perempuan umur 22 tahun, P20, NIPAS 14 hari, datang ke rumah sakit dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, dan nyeri. Bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya baik, tensinya 100/70, suhunya 38,8 derajat Celcius. Nadi 92 kali per menit dan pernapasan 22 kali per menit. Payudara keras, kemerahan, nyeri saat dipalpasi. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Jawabannya adalah kompres dingin. Ya, semua tindakan adalah benar, tetapi untuk tindakan awal adalah kompres dingin, bertujuan mengurangi payudara bengkak dan merah sesuai hasil pemeriksaan. Tata laksana umum ibu sebaiknya tirah baring mendapatkan asupan cairan yang lebih banyak. Tata laksana khusus, berikan antibiotik, dorong ibu untuk tetap menyusui, dimulai dari payudara yang tidak sakit, kemudian kompres dingin, berikan paracetamol dan sangga payudara. Oke, sekian soal-soal NIPAS untuk hari ini kita bahas. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau soal-soal bidan, boleh email ke diachannel34@gmail.com. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.